Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillah, siang hari ini kita bersyukur karena kita telah melakukan sholat zuhur berjamaah. Saudara-saudara jamaah Darul Ihsan rahimakumullah, saya diminta untuk menyampaikan topik yang pembicaraan tentang kita dengan kita, yaitu persoalan kekuasaan wajib digunakan lillah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah memilih dan alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah nggak ada yang menang. Karena menang itu artinya 25% punya kebebasan berbuat. Jadi itu punya kekuasaan. Kalau nggak puasa, nggak punya kekuasaan artinya nggak menang. Itu begitu. Hanya 18% pada yang ditutup untuk punya kekuasaan itu adalah 20 lebih. Kita bersyukur Allah mengatur demikian rupa. Walaupun malam hari saya mendapatkan SMS 20-an, semuanya minta fatwa. Mana yang dipilih? Saya katakan golput itu haram, kata majelis ulama. Dan kita harus mengembangkan husnul, semuanya baik, nggak ada yang jelek, karena itu pilih semuanya. Itu karena bingung Pak, mendapatkan SMS minta fatwa. Padahal saya bukan anggota MUI, ya, saya minta fatwa. Fatwa yang saya berikan seperti itu. Karena itu hari ini pas berbicara tentang kekuasaan, dan bicara kekuasaan tidak lepas dari bicara leadership, bicara kepemimpinan. Nah, pimpinan itu bisa raja, bisa presiden, bisa rektor, bisa bos, bisa komandan, bisa jenderal. Itu bergantung dari levelnya masing-masing. Ada pemimpin yang tidak punya kekuasaan. Pemimpin itu namanya simbol. Raja di Inggris, walaupun mereka atau dia punya ungkapan "Ken Dunurong", tapi tidak bisa berbakat. Seorang raja di Malaysia itu hanya simbol. Ada pemimpin yang tidak punya kekuasaan, ada orang yang bukan pemimpin tapi dia punya kekuasaan. Itu namanya pemimpin yang non formal, mampu menggerakkan, mampu membuat orang terpesona. Walaupun secara formal bukan pimpinan. Jadi ada pimpinan yang tidak punya kekuasaan, ada yang punya kekuasaan tidak punya kemampuan untuk memimpin. Itu berbicara leadership. Karena itu berbicara tentang kekuasaan, bicara tentang kemampuan. Jadi Bapak Ibu jamaah semua itu punya kekuasaan. Ini penguasa semua. Penguasa apa? Penguasa pada dirinya sendiri. Melangkahkan kaki ke depan, belok ke kanan kiri. Pagi hari punya kemampuan, kekuasaan, mampu memilih baju apa yang mau dipakai, jalan mana yang mau dilewati, mobil mana yang itu Bapak, Ibu, jamaah dan kita punya kekuasaan. Karena itu pantas kalau Rasul sejak 15 abad yang lampau beliau sudah menyatakan kullukum ra'in, tiap-tiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, tiap-tiap Anda akan dimintakan pertanggungan jawab. Melangkah kanan kiri, mengucapkan apa, melakukan tindakan apa, akan ditutup pertanggungan jawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mungkin DKM atau pengurus masjid Darul Ihsan membuat judul
kekuasaan wajib digunakan lillah. Mungkin berasal dari itu, karena memang yang namanya kekuasaan itu ada kekuasaan yang disebut dengan istilah apa? Born leader, lahir memang sudah dicatat sebagai pemimpin. Itu pada keluarga kerajaan, ya, putra mahkota itu memang sudah dicatat sebagai pemimpin dan akhirnya menguasai anak-anak raja walaupun tidak sekolah. Nah, sekarang namanya berkembang, ada sekolah tentang kepemimpinan, seskoga, sestim dan segala macam, termasuk di sini pelatihan menjadi pejabat apa, itu ada yang menyatakan pimpinan itu adalah yang jelas. Apakah itu yang ditentukan, apakah lewat pendidikan, itu semuanya adalah anugerah. Karena itu anugerah, Allah menyatakan lewat Al-Quran surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min nikmatin, apa saja yang ada pada nikmat pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu gunakan benar. Makanya orang bicara persyaratan leader, persyaratan pimpinan yang diharapkan punya kekuasaan, ada yang penting dari pemimpin itu ya apa? Rancang boleh. Ya. Itu begitu. Itu Ritzberg, seorang psikolog, itu menyatakan persyaratan fisik tidak jadi masalah. Kita pernah punya Presiden Gus Dur, yang sebelum dahulu Gus Dur yang patungnya dipasang di depan Sesko itu adalah Panglima Sudirman, itu lumpuh, tapi bisa menggerakkan. Makanya tidak penting. Ada yang menyatakan berbeda lagi, yang penting adalah bisa ngomong. Nah, fisik tidak penting, asal ngomong. Kemampuan verbalnya, menggerakkan orang itu harus bisa ngomong. Tapi ada yang menyatakan fisik itu penting. Karena sekarang itulah di dalam Al-Quranul Karim ada cerita apa? Dalam surat Al-Baqarah, Talut versus Jalut. Ya. Jalut itu kaya raya, hebat. Sebaliknya Talut itu melarang. Jangankan nyalek, yang biayanya mahal. Ini akibatnya biaya mahal, sekarang banyak yang sinting. Jadi sudah mulai ada korban berguguran. Tadi pagi jam 10 saya melihat di Cirebon sudah mulai anggota caleg yang diambil sinting. Besok mulai banyak yang sinting, Pak. Sebab 90% itu tidak diterima. Bayangkan, mungkin orang Telkom ada yang jadi caleg, potongannya meyakinkan, nggak ada. Jadi korban sudah mulai berjatuhan ke orang Cirebon. Korban pertama dulu tahun 2012 itu orang Ponorogo, mana orang Ponorogo sih? Itu bupatimu gitu. Itu yang nggak jadi langsung melanjak lari-lari. Jadi ini bakal terjadi sebab 200.000 caleg nasional yang diterima cuma 2.000. Bayangkan, berarti ada 10% nggak ada. Itu pemimpin-pemimpin kita itu yang kita bicarakan persoalan pemimpin, dan itu salah satu dari tanda yang bukan lillah. Tapi bukan jaminan yang diterima itu lillah. Nanti dulu yang diterima lillah atau tidak, nanti akan dilihat selain track recordnya dari mana, juga nanti pelaksanaan bagaimana. Sebab tidak mudah persoalan pemimpin itu seperti itu. Jadi pemimpin Talut dan Jalut akhirnya ternyata Jalut yang jadi pemimpin, Talut yang akhirnya walaupun larat jadi pemimpin.
Makanya Allah menyatakan fasolatul bil jundi qala inna fikum binahar kaman syariban ibu. Ya, itu dalam Al-Quran disebutkan akhirnya tolong yang dipilih dalam pemilu ribuan tahun yang lampau itu tolong orang ada semua, orang pada sini ngapain sih tolong melarang krempeng. Allah menjadikan innallaha subhanahu wa ta'ala bastotan bil, yang penting adalah pemilu. Bastotan bil ini hebat dalam pemikiran, wal jismi hebat dalam fisik. Nah kalau pimpinan krempeng gampang masuk angin. Angin. Masang spanduk bisa, pidato bisa, mana bisa, tahan makan atau tahan tidak makan, itu penting. Nah bagaimana kalau jadi pemimpin semua ngampirkan semua harus makan semua, mana buatnya. Tapi kalau tidak makan ya tidak makan kayak orang. Jadi memang harus bastotan fil ilmi wal jismi, itu Al-Quran tadi. Pemimpin harus hebat dalam fisik, hebat dalam ilmu. Cakap masuk enggak? Kalau presidennya nggak cakap, setuju nggak? Oh jangan bicara politik, ini bicara kekuasaan contoh. Jadi itu ada harus innallaha bastotan fil ilmi wal jismi. Tapi ternyata gugur ketika Panglima Sudirman jadi jenderal, tidak sesuai dengan Gus Dur bisa. Ada pemimpin lagi buta sebelum Gus Dur, itu ternyata mampu memimpin karena adalah lillah, hanya karena Allah SWT. Jadi itu yang sulit itu adalah bagaimana mengendalikan kepemimpinan. Untuk apa? Apakah itu yang lewat ambisi, apakah yang dapat tiba-tiba jadi pemimpin, itu adalah anugerah. Silakan lihat surat Ali Imran 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tanzi'ul mulka man tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma malikal, engkau adalah raja di raja. Tu'til mulka masya'mu, memberikan kepemimpinan kepada orang yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka man tasya', dan engkau merendahkan yang tidak kau kehendaki. Engkau mengangkat tu'izzu man tasya', engkau merendahkan apa yang engkau kehendaki. Dia di tanganmu adalah kuasa Allah. Jadi sesungguhnya tanpa kita merekayasa individual, tanpa ada kampanye, kalau menjadi jadi duit nggak masalah. Itu kalau melihat ayat ini, tu'izzu man tasya', tudhillu man tasya', biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Yang penting adalah lillah itu bagaimana? Lillah itu, nah dalam masalah pemimpinan memang banyak. Ada hadis yang pernah disampaikan kepada sahabat Abdurrahman, ya Abdurrahman, la tasal imarata, jangan Anda berambisi jadi pemimpin. Jangan Anda berambisi all out, habis-habisan untuk jadi pemimpin. Fa'in utitaha an mas'alan, apabila kepemimpinan itu Anda dapatkan karena Anda ambisi, bukil Anda akan dapat beban. Tidak beres biasa. Tapi wa'in utitaha an ghairi mas'alatin, tapi kalau kepemimpinan itu Anda dapatkan, Anda dipaksa dalam tanda kutip, u'in ta'alaiha, Anda akan mendapatkan dukungan. Ini barangkali hadis yang sangat penting. Kalau ini terjadi berarti gugulah barangkali para pemimpin yang ingin jadi pemimpin. Itu begitu. Sebab nanti kekuasaannya jelas akan bisa kacau balau. Ada sebuah hadis lagi, pemimpin yang baik itu bagaimana, penguasa yang baik itu bagaimana. Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang didengar oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu termasuk salah seorang yang lahirnya tahun 581, 10 tahun setelah Rasul 5
71 Abdurrahman bin Auf itu adalah 581. Itu pernah dinyatakan, pernah Rasul menyatakan dengan khiyaru a'immatikum, sebaik-baiknya pemimpin yang ada pada Anda adalah alladzina yuhibbunahum, seorang pemimpin itu mencintai rakyatnya, wa yuhibbunakum, dan pemimpin itu dicintai rakyatnya. Pemimpinnya mencintai rakyat, rakyat mencintai pemimpinnya. Wa tusalluna alaihim, pemimpin itu senantiasa baik-baik dengan orang yang dipimpin. Wa yusalluna alaikum, dan anak buahnya taat tunduk baik-baik pada pemimpin. Itu dalam sosial psikologi Timbal itu di situ ada bab khusus tentang leader and follower. Ya, leader and follower, rakyat dan pemimpin. Nah, pemimpin yang baik kata Rasul adalah pemimpin yang dicintai rakyatnya, yang mencintai rakyatnya, dan rakyatnya mencintai pemimpinnya. Rakyat, pemimpin itu mendoakan rakyatnya, anak buahnya, dan anak buahnya mendoakan pemimpinnya. Khiyaru a'immatikum alladzina yuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaliknya, syirarul a'immah, pemimpin yang jelek, tanda-tandanya adalah alladzina tudwirunahum, dia membenci rakyatnya. Pemimpin kok membenci rakyatnya, mempersulit rakyatnya, mendagangkan rakyatnya. Wa yubghidunahum, rakyatnya juga benci pada pemimpinnya. Wa tal'anunahum, pemimpin itu melaknat anak buahnya, dan anak buahnya wa yal'anunahum, anak buahnya melaknat pemimpin. Itu pemimpin yang jelek. Makanya berdasarkan uraian ini, pemimpin itu adalah ya kayak imam sholat. Imam sholat bagaimana? Tidak asal-asalan jadi imam. Rasul menyatakan jika sholat ahadukum linnas, ya umul kaum aqra'u li kitabillah, yang menjadi imam dalam sholat adalah di antara Anda yang bacaannya lebih banyak. Tidak cuma hafal kuliah kudu menjadi imam. Hafalah Anas, Allah, Al-Kausar, Al-Anbiya, Al-Buka, Yasin, Kamil, Toka, 30. Tapi juga bukan asal-asal banyak-banyakan jadi pemimpin, jadi imam. Dituntut. Yang kedua, yang mencintai Rasul, tahu hadis. Kalau dua sama-sama, kriteria ketiga adalah afsofun. Siapa yang lebih fasih lisannya, yang enak lisannya, ada pemimpin itu ngomongnya yang benar. Kalau sudah itu, baru kemudian terakhir siapa yang disebut. Katakanlah jadi imam, sudah kriteria dipilih jadi imam yang punya kekuasaan, kan? Sang imam langsung sholat subuh, Allahu Akbar, rakaat pertama habis Fatihah baca surat Al-Baqarah, gila. Banyaknya paling banyak buat sudah membaca cepat itu jam 9 pagi baru 1 rakaat. Untung yang makmum adalah jamaah Darul Ihsan, anak buah yang taat. Rakaat kedua habis Fatihah baca surat Al-Maidah, Al-Imran, berarti selesainya jam 12. Begitu jam 12 bunyi teng-teng, imamnya salam, imamnya berdiri. Saudara-saudara, karena ini jatah masuk waktu zuhur, mari dilanjutkan sholat zuhur. Ampun, keblek itu pemimpin. Pemimpin yang baik adalah tidak sholat akan dimulinas. Kalau kau jadi pemimpin baik, paling khafif, sederhana. Jangan panjang-panjang, juga jangan pendek-pendek. Jadi sujud kok 1/4 jam, mamuknya masuk angin, pilak berangkat karuan, menjadi challenger. Tapi juga tidak dibenarkan sholat zuhur 4 rakaat ditempuh setengah menit. Allah benar. Makmumnya tanya, "Mak, kok sebenarnya sudah hafal mau apa?" Sangat begitu. Jelas ini tidak pilak, tidak beres. Nah itu berarti ada acuannya. Ya, pemimpin yang baik adalah pemimpin dalam sholat seperti itu. Dan akhirnya tidak ditentukan hanya oleh pemimpin, ditentukan oleh anak buah. Kalau anak buahnya nggak beres, biasanya pemimpinnya nggak beres.
Apa ini manifestasi kalau pemimpin kita nggak beres berarti yang milih? Kalau ada nggak beres, bawa apa? Saya nggak bisa jawab. Itu begitu. Jadi ada kaitan. Makanya jamaah dituntut syaratnya cuma satu. Pimpinan banyak, bacaan, apa hadisnya banyak, umurnya mana yang dijelaskan di awal. Sedangkan makmum only one. Apa satu itu adalah like or dislike wajib acara pemimpin. Jangan jadi makmum kok rewel, imannya baca kuliah guru belum selesai sudah teriak makmum bolak-balik kuliah guru gantilah. Makmum begitu nggak beres. Jadi ada keterkaitan antara imam dan makmum, pemimpin dan rakyat. Nah kalau tidur semuanya pemimpin itu bagaimana akan beres? Makanya sekarang sudah mulai ada pembagian kapling lah. Ya, pemilu selesai wah ini dapat apa yang tidak positif, yang jadi belum tentu dia terima. Niatnya ada di sini. Makanya Rasul menyatakan ada 7 golongan manusia yang kelak di hari kemudian akan mendapatkan tempat berteduh. Padahal hari itu sangat panas, sulit mencari payung. Hanya 7 orang. Orang pertama adalah Imam Adilun, seorang pemimpin yang adil. Adil itu bagaimana? Ngerti rakyatnya, rakyat menghormati pemimpinnya. Tahu. Berarti apa? Kemampuan bisa membaca. Saya tidak tahu persis apakah kalau saya tanya Bapak Ibu jamaah Darul Ihsan, Bapak pernah nggak pengen tapi nggak bisa ngomong? Pernah nggak Pak? Pengen nggak bisa ngomong? Bu, pernah nggak pengen tapi nggak bisa ngomong? Nggak ada jawaban. Setuju ya? Kadang-kadang nggak bisa ngomong kan? Mengapa nggak bisa ngomong? Sungkan riku isin. Karena itu manakala kita bisa mampu membaca apa yang dia diomongkan, sukses komunikasi. Itu barangkali lidah bisa mengerti. Pangerten dalam bahasa Jermannya bisa membaca. Orang datang kepanasan langsung kasih minum dingin. Jangan orang datang kepanasan keringatnya bercucuran ditawarkan pengen minum panas ya. Diikut. Orang datang kedinginan, rambutnya basah kuyup, bibirnya belum bersih, pengen esnya. Berarti jadi pengertian inilah mampu membaca. Apakah para pemimpin atau kita ini bisa membaca perut orang lain? Apakah dapur tetangga ngebul atau tidak? Manakala ngerti semacam itu berarti sukses. Itu barangkali termasuk bagian karena itu ajaran Rasul. Jadi ngerti apa yang belum diomongkan. Ini kunci penting dan itu adalah makanya dalam ajaran agama dari sholat zakat semuanya ajarannya adalah memberi bukan minta. Berarti harus mengerti. Kalau jadi pemimpin wajib mengerti rakyatnya. Ini gajinya sudah cukup atau belum kalau saya jadi direktur Telkom. Ngerti berarti. Nah itu. Jadi mengerti. Inilah kunci sukses. Dan ternyata orang timur, orang barat sama saja tidak mau mengerti, inginnya dimengerti, tapi tidak mau inginnya dimengerti, tidak mau mengerti, inginnya didengarkan, tidak mau mendengarkan, inginnya dipahami, tapi tidak memahami. Makanya pada abad 19 ada seorang psikolog yang ngomong di layar kaca, orang barat orang yang paling sombong di dunia. Buktinya apa orang barat sombong di dunia? Seringkali kita lihat di layar kaca mereka ngomong pakai bahasa Inggris dengan anak kecil ngomong pakai kurang ajar. Dia ngomong in the end, the only way you can mean anything to another human apa. Padahal sederhana apa yang dia omongkan. In the end pada akhirnya, the only way satu-satunya jalan you can mean anything to another human being. Kau bisa mengenal orang lain lebih akrab, lebih intim, lebih mesra, lebih hangat, lebih asoy. Ada diskusi mengerti orang lain. Kuncinya adalah ikhlaskan Allah. Jadi kalau nggak kepilih alhamdulillah, kepilih alhamdulillah, innalillah. Duit banyak alhamdulillah, nggak punya duit alhamdulillah. Itu ikhlas. Dan itu sulit. Karena itu pentingnya karena memahami orang lain dan saya menekankan untuk keikhlasan perlu memahami orang lain.
Dan saya pada ujungnya mengajarkan atau menyampaikan ajaran Rasul, memahami. Saya sendiri tidak memahami kalau saya proses ngomong di situ, saya tidak memahami. Kaki sudah diselonjorkan, berarti sudah terlalu panjang Pak. Maka demi memahami perasaan ibu bapak dengan cara terpaksa kita lakukan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.